Salam jumpa rekan sahabat IT. Ketemu lagi dalam diskusi sesi 7 yang berbicara tentang gender dalam pendidikan dasar. Pada mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Contoh kasusnya adalah di suatu sekolah dasar di Indonesia terdapat kecenderungan bahwa guru-guru memberikan lebih banyak perhatian pada partisipasi aktif anak laki-laki dalam pembelajaran sains, sementara anak perempuan sering diabaikan. Ini tercermin dari alokasi waktu diskusi, pemilihan murid yang diajak berpartisipasi di depan kelas, dan dukungan lebih besar untuk kegiatan ekstrakurikuler yang dianggap lebih sesuai untuk anak laki-laki. Hasilnya, sejumlah siswi merasa kurang termotivasi dan kurang percaya diri dalam pembelajaran sains. Kalau dianalisis contoh kasus ini, terjadi kecenderungan diskriminasi gender dalam pembelajaran sains di sekolah dasar dapat menghambat perkembangan siswa perempuan. Dengan menerapkan kesetaraan gender dan memberikan perhatian yang sama kepada semua siswa, sekolah dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih adil dan mendukung bagi semua siswa. Nah, hal ini tampak dalam pertama pada latar belakang masalah di mana dalam konteks pendidikan di Indonesia masih dipengaruhi oleh norma-norma sosial dan budaya yang mengedepankan peran gender tradisional. Dalam konteks ini, anak laki-laki seringkali mendapatkan perhatian lebih dalam, terutama di bidang yang dianggap maskulin seperti sains. Yang kedua, adanya observasi kecenderungan di kelas, di mana alokasi waktu diskusi yang terjadi, guru cenderung memberikan lebih banyak waktu untuk anak laki-laki dalam diskusi kelas. Anak perempuan seringkali tidak diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat atau bertanya, yang dapat mengurangi keterlibatan mereka. Yang berikut, pemilihan murid untuk partisipasi, di mana pemilihan untuk anak laki-laki lebih sering. Lalu hal ini menciptakan kesan bahwa kontribusi anak perempuan tidak dianggap penting atau relevan. Yang berikut, pada dukungan kegiatan ekstrakurikuler dianggap seperti klub sains atau robotika itu cocok untuk anak laki-laki. Sedangkan anak perempuan mungkin terpinggirkan dan kurang termotivasi untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Yang ketiga, dampaknya pada siswa perempuan yaitu kurangnya motivasi karena merasa diabaikan dalam pembelajaran sains dan cenderung kehilangan motivasi untuk belajar. Mereka mungkin merasa bahwa usaha mereka tidak dihargai, yang dapat mengurangi minat mereka dalam bidang sains. Yang kedua, rasa percaya diri yang rendah. Ketidakadilan yang dalam perhatian dan dukungan dapat menyebabkan rasa percaya diri yang rendah di kalangan siswi. Mereka mungkin merasa tidak mampu bersaing dengan teman laki-laki yang dapat mempengaruhi pilihan pendidikan dan karir di masa depan. Oleh karena itu, ada artikel yang saya sampaikan sebagai pendukung untuk menganalisis materi atau kasus tadi. Yang pertama, konteks gender dalam pendidikan. Gender ini dianggap sebagai konstruksi sosial yang mempengaruhi peran dan partisipasi laki-laki dan perempuan dalam pendidikan. Yang kedua, diskriminasi gender di sekolah seringkali terlihat dalam cara guru memperlakukan siswa berdasarkan jenis kelamin. Yang kedua, permasalahan yang dihadapi kecenderungan guru memberikan perhatian kepada anak laki-laki dalam pembelajaran sains dan anak perempuan sering diabaikan, yang berdampak pada motivasi dan kepercayaan diri mereka. Pada hasil dan pembahasan, alokasi waktu dan partisipasi, penelitian menunjukkan bahwa
Diskusi dan kesempatan untuk berpartisipasi di depan kelas lebih banyak diberikan kepada anak laki-laki. Hal ini menciptakan kesenjangan dalam pengalaman belajar antara siswa laki-laki dan perempuan. Dukungan ekstrakurikuler dan juga berdampak pada siswa perempuan. Kaitan dengan isu di atas, diskriminasi gender dalam pendidikan, dalam arti luas, bahwa sistem pendidikan di mana anak perempuan seringkali dianggap kurang mampu atau kurang sesuai dengan bidang tertentu. Nah, ini berarti konsep buta gender menyatakan bahwa pilihan pendidikan dan karir bagi perempuan sudah ditentukan oleh norma sosial. Yang paling penting adalah untuk mengatasi masalah ini, penting bagi sekolah untuk menerapkan prinsip kesetaraan gender dalam pendidikan. Guru perlu dilatih untuk menyadari bias gender dan memberikan perhatian yang sama kepada semua siswa, terlepas dari jenis kelamin mereka. Yang berikut, pemberdayaan perempuan, peningkatan kesadaran akan kesetaraan gender dapat membantu memberdayakan siswa perempuan, memberikan mereka kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan berkembang dalam bidang sains. Dengan dukungan yang tepat, anak perempuan dapat merasa lebih percaya diri dan termotivasi untuk mengejar minat mereka dalam sains. Demikian pemaparan saya. Terima kasih dan mohon tanggapannya.